Kisah situ gunung yang melegenda di masyarakat. Danau Situ Gunung yang lokasinya berada di ketinggian 850 meter di atas permukaan laut. Tepatnya berada di kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, Desa Sukamanis, Kecamatan Kadudampit, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Situ atau dalam bahasa Indonesia adalah danau. Bukan terbentuk secara alami, melainkan dibuat pada zaman dahulu. Konon danau ini diciptakan oleh Rangga Jagat Sahadana, seorang bangsawan dari kerajaan Mataram. Dikisahkan Mbah Jalun atau Rangga Jagat Sahadana, seorang bangsawan Mataram yang merupakan musuh Belanda yang melarikan diri bersama istrinya dari kejaran penjajah. Selamat malam pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Asep Dodeng. Alhamdulillah kali ini berada di daerah Sukabumi, tepatnya di desa Sukamanis, Kecamatan Kodampit, Kabupaten Sukabumi. Nah, eh, mengajak pemirsa jelajah malam, saya berada di destinasi wisata Situ Gunung yang sudah melegenda dan sudah viral saat ini. Salah satunya dengan destinasi Jembatan Gantungnya. Nah, untuk mengulas tentang bagaimana Situ Gunung dari awal atau ulasan dari aura mistis sampai wisatanya, kita sudah berada dan bersama para narasumber dengan ahli supernatural dan narasumber tokoh masyarakat sekitar. Untuk lebih jelas, nanti kita akan tanya-tanya. Sosok Mbah Jalun dan Gunung Api Purba. Situ gunung sudah dikenal sejak dulu, baik karena legendanya maupun aktivitas penelitian dan wisatanya. Situ gunung memiliki pemandangan danau yang indah di bawah kaki Gunung Gede Pangrango dan sudah dikenal dengan transportasinya yang terjangkau. Keberadaan Danau Situ Gunung tak terlepas dari sosok Mbah Jalun yang kerap dibicarakan warga setempat. Konon danau ini dibuat oleh bangsawan Mataram bernama Mbah Jalun yang buron ke wilayah Priangan dan menetap di lereng Gunung Gede. Mbah Jalun atau nama sebutan yang disematkan kepada Raden Rangga Jagat Sahadana atas nama anaknya, Jaka Lulunta. Pemirsa jelajah malam, untuk kali ini saya ditemani dua narasumber, satu ahli supranatural yaitu dengan Abah Mistis. Beliau ini salah satu ahli supernatural yang berkediaman di Sukabumi. Dan satunya lagi saya sudah ditemani dengan tokoh masyarakat dan sejarawan atau yang mengetahui tentang sejarah asal usulnya Situ Gunung. Dan beliau ini kebetulan sebagai tokoh selain juga budayawan. Nah, untuk lebih jelas kita akan sapa beliau. Bah, selamat malam Abah. Bah, selamat malam. Mohon maaf nih, kami dari Jelajah Mistik dan kru tim akan merasa ingin tahu atau mau tahu sih asal usul, mengulas situ gunung itu seperti apa. Mungkin lebih tepatnya ke Mbah Dadin lah ya. Mbah Dadin kan asli warga sini Bah ya, dan tentunya mengetahui asal usul situ gunung itu seperti apa. Dan di sini ada apa saja sih Bah. Nah, untuk lebih ke hal mistisnya atau supernatural mungkin saya nanti akan tanya ke Mbak Mistis ya. Baik ya. Kalau boleh diceritakan yang diketahui atau dipahami oleh Mbah Dadin ini
Di situ gunung ini asal usulnya seperti apa sih, Bah? Begini ya, sedikit ulasan tentang sejarah situ gunung yang konon kabarnya ada salah seorang dari Mataram yang katanya entah benar atau tidak ya, ya. Jadi ceritanya masih apa, samar gitu ya. Ya. Jadi orang yang dari Mataram itu yang beliau itu katanya lagi digerebek sama Belanda dan tujuannya untuk sebenarnya ke Banten. Nah, kebetulan dapat tempat di sini sebagai tempat istirahat. Makanya sebelum ke situ gunung sedikit saya ngulas tentang Kampung Pasanggerahan. Kampung Pasanggerahan ya. Kampung Pasanggerahan. Yang tadi di bawah tadi, Pak ya? Ya. Jadi itu seolah-olah rangkaian cerita dari sejarah situ gunung juga. Pasanggerahan itu berarti tempat menerima orang tamu atau bisa juga Pasanggerahan itu tempat menginap atau yang lainnya istirahat. Oh ya, peristirahatan ya. Yang terusnya si tamu tadi yang Raden Rangga Jagat Sahadana ya, Rangga Jagat Sahadana beserta istri, beliau itu singgah di sini, sedangkan istrinya itu lagi mengandung, hampir tua ya. Hampir tua. Nah di situ mungkin dalam peristirahatan pertamanya beliau itu punya ucap nadar istilahnya itu. Nadar. Seandainya anak yang dilahirkan, jabang bayi yang dilahirkan di sini itu laki-laki, makanya dibuatin danau ini, Pak. ya, danau ini. Mungkin alhamdulillah doanya dikabul, yang dilahirkan itu anaknya laki-laki yang bernama Raden Jagat Tulunta, yang lebih dikenal oleh warga di sini Mbah Jalun. Mbah Jalun. Mungkin yang saat ini sedang beredar di warga masyarakat tentang Mbah Jalun itu anaknya Raden Rangga Sahadana itu. Oh, coba. Terus dalam ceritanya dibikinin lah danau itu dengan durasi atau ada dua versi ya. Yang versi pertama 1 hari 1 malam, yang versi keduanya 7 hari 7 malam dengan menghabiskan kerbau sebagai alat untuk mengangkut tanahnya 7 belerang katanya. 7 belerang. 7 belerang itu entah 7 ekor apa 7 rakit gitu ya. Kalau 7 rakit itu kan 2, berarti 1 rakit itu 2 ya. Ya. Berarti kalau dihitung-hitung 7 rakit itu sampai 14 kerbau. Untuk mangkutin tanahnya yang dari sini urutannya setelah ini. Jadi ini salah orang di sini tuh nanya ngomong apa? Nanjak lah. Enggak, di atas ini tuh urukan dari sini katanya gitu. Oh, ya. Mungkin yang jadi gunungan tadi Pak. Pas itu masuk ke sini ya. Ya. Seolah-olah itu urukan dari sini. Nah, setelahnya itu setelah beres ini jadi situ gunung lah sebetulnya. Sisanya itu kulit kerbaunya itu dibikin beduk ya. Nah terus beliau itu ngarah-ngarah ke perkampungan atau ke kota lah istilahnya. Makanya di Jawa Barat itu seolah-olah ada alun-alun di saat terus Sukabumi ya, Cianjur sampai alun-alun Bandung. Dalam perjalanan ya sama asalnya. Dalam perjalanan apa tadi ngarak beduk istilahnya. Ngarak beduk. Beduk itu sampai 3 kali di tawan katanya gitu, di rantai. Yang di alun-alun itu ya, di rantai. Setiap pas paginya udah nah ada mungkin berangkat lagi sampai di Cianjur. Terlepas ya. Terlepas. Sejarahnya kan tadi Abah ceritakan bahwa situ gunung ini, danau ini dibuat menggunakan kerbau. Artinya kulit kerbau sebagai alat pengangkutnya. Nah, dari warga masyarakat sendiri dengan adanya situ gunung ini kan beredar bahwa ada sosok tadi, salah satunya Mbah Jalun ini ya. Nah, sosok Mbah ini seperti apa nih Mbah? Atau mungkin meninggalnya beliau dulu di mana atau makamnya pernah kalau bahasa masyarakat saat ini film Mbah ya, atau menghilang ya. Nah, mungkin dari segi mistisnya Pak, aura mistis yang dari sekitar masyarakat yang dirasakan, pernah nggak pernah mungkin ada kejadian aneh atau apa? Abah Dadin sendiri pernah merasakan nggak hal itu? Kalau untuk itu
penampakan seperti itu. Enggak juga sih sebenarnya, karena kan istilahnya di situ gunung itu sifatnya seolah-olah yang penunggu situ gunung itu dipetilasan istilahnya. Jadi katakanlah situ gunung itu sebagai petilasan. Jadi kalau misalkan itu kan dia beragama Islam gitu ya. Jadi mungkin karena di sini tuh beragama Islam kan, Islam itu saling selamatkan istilahnya. Artinya masih dijaga Masih satu dijaga. sosok tadi. Jadi enggak ganggu, meskipun pernah dulu kejadian ada sosok mayat itu, satu mayat di bawah ini ya, di bawah itu, di bawah di kalinya yang buangan air dari danau itu ini ya, masih selamat itu, masih utuh. Itu baik pun dari gangguan atau hewan yang ganas atau gangguan-gangguan dari yang lain itu enggak. Untuk itu situ gunung itu dianggap wahana wisata yang aman lah ya. Aman ya. Artinya walaupun tadi dengan catatan bahwa ada hal-hal yang sebagian masih ada penjaga kalau bahasa seperti itu. Terus satu lagi, istilahnya ini ya, mohon maaf ada yang tertunda. Ini yang harus saya eksplor, jadi harus saya utarakan supaya lebih warga masyarakat, terutama anak-anak ABG atau anak-anak muda yang pengen datang ke situ gunung dengan niat berpacaran. Ya. Dulu mistisnya setiap ada orang yang pacaran putus itu gunung itu biasanya pulang sudah putus. Oh, Nah, jadi ada istilah dapat dikatakan mitos kalau mitosnya itu pamali lah istilahnya gitu. Ya, Pamali kalau sebelum dipakai tempat berpacaran. untuk pacaran. Mungkin yang melakukan hal-hal yang aneh mungkin ya, di Iya, luar di kebatasan. luar batas. Sahabat jelajah malam, salah satu tadi yang dituturkan tokoh masyarakat atau sejarawan yang berada di lingkungan Danau Situgunung, khususnya di Desa Pesanggerahan, di Kampung Pesanggerahan, Desa Gedek Pangrango. Beliau menyatakan Danau Situgunung dibuat oleh salah satu bangsawan dari Mataram yang dikejar-kejar oleh kolonial Belanda sehingga lari dari Mataram dan sampai di Situgunung dan membuat najar karena beliau itu beristri dan sedang mengandung hamil tua. Beliau bernajar jika melahirkan seorang anak laki-laki maka akan dinama Jaka Lalunta. Dan ternyata najarnya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa istrinya Mbah Rangga Sahadana tadi melahirkan seorang anak laki-laki yang dinamai Putra Jaka Lalunta atau masyarakat saat ini mengenalnya lebih Mbah Jalun. Dan mitos yang ada di daerah Situgunung atau di wisata Situgunung ini masih menjadi teka-teki atau masih menjadi pencarian kita atau untuk menggali informasi, karena salah satu makamnya atau bukti otentik belum bisa ditemukan. Dengan catatan tetapi untuk masyarakat atau para wisatawan, khususnya buat para muda-mudi yang datang mengunjungi wisata Situgunung, untuk menjaga kearifan lokalnya dan tutur sapa dan kesopanannya di luar batas kesabaran, karena mitos tersebut bisa menjadi nyata dan fakta. Oke, itu salah satu penuturan dari tokoh masyarakat. Kali ini saya ditemani dengan Abah Mistis. Nah, beliau ini yang akan mengulas tentang sakral atau aura mistisnya di situ gunung. Bah, tadi kan penuturan dari segi sejarah dari tokoh masyarakat sudah dituturkan sama Mbak Dadin. Nah, kalau saat ini kan aura yang berkembang di masyarakat atau legenda cerita untuk menggali tentang atau itu mitos atau faktanya, Abah sebagai ahli supranatural mungkin bisa merasakan atau bisa melihat aura-aura apa saja yang ada di sekitaran sini, Bah. Mungkin Abah bisa, boleh Bah, mulai dari mana, Bah? Dari sini aja. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Abah Rizky, kita menguak situ gunung ya, situ gunung. Di sini yang saya lihat ada satu ini apa ini yang di tengah itu kayak ada Pulau apa, macam pulau. tengah pulau kan itu ada itu kayak kerajaan. Oh, Dari situ. Yang di sini rumah-rumah kecil. Seperti kalau seandainya satu kerajaan ada rumah-rumah. Ya. Berarti itu penjaga-penjaga di situ, pegawai-pegawai kerajaan. Tapi yang saya lihat di sini satu ada macan.
yang putih satu, yang hitam satu. Tapi itu baik yang di sini. Ya. Itu ada di tengah-tengah danau, Pak ya? Ada di tengah-tengah danau. Hmm. Kalau yang di sini itu ada satu rumah di sini, di ujung-ujung ini ada satu rumah. Tapi rumahnya sangat mewah, bagus. Kayaknya ini anak sih, rumah anaknya. Oh gitu. Soalnya banyak penjaganya. Iya, iya. Nah, Bah, kaitan itu bisa diceritakan itu dari golongan apa saja, Bah, atau dari Tapi golongan yang kalau yang dari sini yang saya lihat kelihatannya golongan putih. golongan putih? Nah, golongan putih. Mungkin dari sebangsa jin atau bangsa bangsa jin, ya? Mungkin jin Islam kan? Baik, Bah, yang dirasakan nih, sekiranya ada, kalau Abah bisa menceritakan keadaan atau aura mistisnya yang paling kental, Bah, di sini sudah mana nih, Bah? Bisa Abah sendiri nggak, Bah? Kalau yang paling kental sebenarnya cuma di ujung ini, Di sana, Bah, di ya? ujung sana. Boleh kita ke sana, Bah? Nah, di ujung sini nih, yang paling kental di situ. Sebelah sana, Bah, ya? Ya, di ujung Itu ini. kayak apa ya? Hitam itu apa ya? Oh, itu ya apa, pohon atau cakang nggak? Itu yang situ. Hah? Itu kan ada pohon tuh. Ya. Nah, yang kecilnya itu di ujung itu. Tapi Hmm. yang keduanya di sini pas pintu masuk. Itu Pas gerbang. pertama tadi ya? Itu gerbangnya. Hmm. Tapi ketika orang datang ke sini, yang saya rasakan, kalau ketika niatnya baik, insya Allah baik. Tapi kalau niatnya udah jelek, hati-hati. Itu aja. Bisa dirasakan. Mungkin tadi berdasarkan kata Pak Dadin tadi ya, Ya. ada nadar yang bila mana berhati busuk atau hati jelek akan berakibat jelek juga, Bang. Banyak kan beberapa tadi yang ceritakan bahwa yang Abah katakan ada beberapa yang menunggu atau berdiam di tempat ini sebelum dari kerajaan sampai dengan perkampungan ini. Dari kalangan luar sendiri, contoh dari kalangan jin luar atau hal yang dulu itu bisa dirasakan nggak? Jadi banyak. Banyak. Tapi sebenarnya kalau yang di sini benar-benar yang baik. Ini nggak jahat-jahat di sini. Cuman gimana kita melakukan datang ke sini. Itu hati-hati. Sebenarnya yang jahat itu yang jahat. Oh. Yang pas budun itu hati-hati lah. Banyak orang yang jatuh di situ. Oh gitu. Tapi di sini yang abang lihat ya di sini, ini ada jalan menuju Gunung Gede. Oh iya. Di sini ada Sampai ke jalan. kawah mungkin ya? Ya. Nah, itu penuturan tadi dari Abah Mistis bahwa menyatakan beliau di sini dari penunggunya ada kalangan bangsa jin yang mungkin jin muslim atau jin kalangan dari baik. Tergantung dari menilainya dan hati kita. Jika wisata atau pelancong yang datang ke sini berkelakuan buruk, akan menjadi buruk. Dan niatnya baik dan berkelakuan baik, Tapi di situ nih, sebelah sini kita tadi satukan ya, ada beberapa mungkin penunggunya. Mungkin di sebelah sana ada lagi. Kira-kira. Tim Jelajah Malam bersama narasumber dan ahli supranatural mencoba menguak, menelisik keberadaan sosok tersebut yang dipercaya oleh masyarakat sekitar sering menampakkannya. Tuh, menurut cerita masyarakat sekitar, Mbah Jalun mengeruk tanah di situ gunung menggunakan kulit kerbau hingga menjadi danau. Itulah penjelajahan kami bersama jelajah malam yang mengungkap atau menelusuri jejak yang ada di situ gunung, khususnya legenda yang di masyarakat. Untuk lebih jelas atau mengetahui video-video selanjutnya tentang kehidupan mistis, kehidupan malam yang ada di sekitaran bumi Nusantara ini, ikutin terus jelajah malam. Dan jangan lupa bagi sahabat jelajah malam untuk mendukung
channel ini agar cepat berkembang dan cepat menyajikan info-info yang tentang yang berkaitan kehidupan malam. Untuk itu saya Asep Dodeng Jelajah Malam mengucapkan terima kasih. Bagi Anda yang belum subscribe, silakan di-subscribe dan di-like serta komentarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelajah malam JM ya. Hari malam ini cukup sampai di sini. Kita akhiri dengan pembacaan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.